Hadirin dewan yang terhormat, pada kesempatan ini saya sebagai tim kontra berdiri dengan tegas untuk menolak mosi bahwa dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelum masuk ke dalam argumen inti, penting bagi saya untuk terlebih dahulu meninjau asumsi dasar dari dewan pendukung mosi. Ada beberapa keyakinan utama. Pertama, kemajuan efisiensi dan produktivitas. Mereka berargumen bahwa kecerdasan buatan superintelijen dapat menyelesaikan persoalan yang lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia biasa. Yang kedua, inovasi besar-besaran. Singularitas diyakini akan melahirkan terobosan medis, energi, dan sains yang belum pernah dibayangkan. Ketiga, membebaskan manusia dari kerja rutin. Dengan otomatisasi penuh, manusia dianggap dapat fokus pada kreativitas, seni, dan pemikiran filosofis. Keempat, peradaban tanpa batas. Singularitas ditempatkan pada simbol masa depan peradaban yang lebih maju, lebih rasional, dan lebih sejahtera. Hadirin, inilah optimisme yang diusung oleh Dewan Pro. Namun saya sebagai tim kontra akan lebih dahulu menganalisis akademis, sosial, dan hukum. Maka dari itu saya akan membantah. Pertama, resiko etis dan hak asasi manusia. Hadirin, kemajuan teknologi memang penting, tetapi ia boleh mengorbankan hak dasar manusia. Singularitas berarti AI melampaui kendali manusia ketika keputusan-keputusan penting yang diambil mesin tanpa campur tangan manusia. Didasar pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri dan rasa aman. Singularitas justru membuka ruang ketakutan baru. Bagaimana jika AI tidak mematuhi nilai manusia, bahkan memandang manusia sebagai hambatan? Dengan demikian, klaim dewan bahwa singularitas membawa keamanan dan kesejahteraan justru rapuh. Kedua, dampak sosial, ketimpangan, dan pengangguran. Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi industri menimbulkan disrupsi sosial. Bedanya, kali ini skalanya lebih global dan masif. AI superintelijen akan memperkuat jurang digital. Negara maju akan semakin mendominasi, sementara negara berkembang semakin tertinggal. Di Indonesia sendiri, ancaman pengangguran akibat otomatisasi sudah terlihat jelas. Singularitas terjadi, jutaan pekerja sektor manufaktur dan jasa berisiko kehilangan mata pencarian. Didasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, mewajibkan negara mencegah konflik yang lahir dari ketidakadilan sosial. 3. Keamanan dan penyalahgunaan teknologi. Bayangkan, senjata otonom yang bisa memutuskan sendiri kapan harus menyerang tanpa kendali manusia. Senjata ini hanya melanggar hukum perang internasional, tapi juga menimbulkan ancaman bagi warga sipil. Didasarkan pada Undang-Undang ITE 40 ayat 12A, menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Selain itu, singularitas bisa memperkuat cybercrime, propaganda politik, dan deepfake, hingga pengawasan massal tanpa batas. Jika semua ini terjadi, negara bukan hanya gagal melindungi rakyatnya, tetapi juga melanggar mandat konstitusi. 4. Martabat kemanusiaan dan nilai etika. Teknologi yang menggantikan manusia dalam berpikir justru menggerus martabat manusia itu sendiri. Dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan nilai etika dan martabat kemanusiaan. Singularitas dengan logika mekanisnya beresiko menyingkirkan peran manusia sebagai subjek utama peradaban. Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan mendikte arah kehidupan manusia. Hadirin yang terhormat, saya sebagai tim kontra menolak mosi ini bukan karena saya sebagai anti teknologi. Justru sebaliknya, saya mendukung perkembangan teknologi yang beretika, berkeadilan, dan yang terkendali. Namun, singularitas berbeda. Ia beresiko melanggar hak asasi, memperlebar jurang sosial, mengancam keamanan global, dan mereduksi martabat manusia, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 7 2012, Undang-Undang ITE 40 ayat 12A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu, saya menegaskan mendukung singularitas berarti mengabaikan resiko eksistensial umat manusia. Yang kita perlukan bukanlah mendukung singularitas, melainkan mengatur teknologi agar selalu selaras dan berada dalam kendali manusia dan hukum. Dengan penuh keyakinan, saya sebagai tim kontra menyatakan dewan harus menolak kedatangan singularitas teknologi. Terima kasih.